Pada soal, sudah diketahui nilai time konstannya, yaitu sebesar 0,35 second. Oleh karena itu, pada rangkaian ini, saya menggunakan resistor dengan resistansi sebesar 70 ohm dan kapasitor dengan kapasitansi sebesar 5.000 mikrofarad. Alasannya, karena time constant merupakan hasil perkalian antara resistor dan kapasitor, maka saat resistansi 70 ohm dikalikan dengan kapasitansi 5.000 mikrofarad, nilainya akan sama dengan time constant di soal, yaitu 0,35 sekon. Untuk membuktikan dengan lebih pasti rangkaian yang saya rancang ini menghasilkan time constant 0,35 sekon, saya akan mensimulasikannya di Multisim Live dan melihat grafik yang dihasilkan. Dari grafik yang dihasilkan, rangkaian ini termasuk dalam pengisian kapasitor karena terlihat kurvanya meningkat. Untuk time konstannya, pada rangkaian ini dapat diketahui dari waktu yang diperlukan untuk mencapai 5,688 volt. Nilai ini berasal dari 63,2% dikali 9. Karena definisi time constant yaitu waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 63,2% dari nilai penuhnya. Dalam kasus ini, nilai penuhnya adalah 9 volt. Dari grafik ini terlihat, untuk mencapai 5,688 volt, diperlukan waktu 350 milisecond atau 0,35 second. Oleh karena itu, rangkaian yang saya rancang ini terbukti menghasilkan time constant 0,35 second. Untuk mencari nilai I1, I2, dan I3, metode yang digunakan yaitu menggunakan analisis node. Untuk langkah pertamanya adalah menentukan terlebih dahulu node-nya. Pada rangkaian ini, node-nya berada di sini dan di sini. Untuk node yang berada di sini diberi nama node VA, dan untuk node yang berada di sini diberi nama node VB. Untuk KCL di node VA yaitu IA, ditambah IB, ditambah IC, ditambah I1, sama dengan 0 atau VA dikurangi 24 dibagi 4, ditambah VA dikurangi VB dibagi 1, ditambah VA ditambah 3V0 dikurangi VB dibagi 2, ditambah VA dibagi 2 sama dengan 0.
Setelah dihitung diperoleh hasilnya 9 VA dikurangi 6 VB ditambah 6 V0 dikurangi 24 sama dengan 0. Karena V0 paralel dengan VB, maka tegangan di V0 sama dengan tegangan di VB atau V0 sama dengan VB. Sehingga nilai ini menjadi 9 VA dikurangi 6 VB ditambah 6 VB dikurangi 24 sama dengan 0. Dan diperoleh nilai VA-nya 24/9 volt. Selanjutnya, analisis KCL di node VB. Untuk KCL di node VB yaitu IE ditambah ID ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0 atau VB dikurangi 3V0 dikurangi VA dibagi 2 ditambah VB dikurangi VA dibagi 1 ditambah VB dibagi 8, ditambah VB dibagi 4 sama dengan 0. Setelah dihitung diperoleh hasilnya negatif 12 VA ditambah 15 VB dikurangi 12 V0 sama dengan 0. Karena VB sama dengan V0 maka hasilnya negatif 12 VA ditambah 3 VB sama dengan 0. Karena VA sudah diperoleh, maka nilai VA dimasukkan ke sini dan diperoleh nilai VB sama dengan 32/3 volt. Karena VB sama dengan V0, maka V0 juga 32/3 volt. Setelah itu, mencari nilai I1. Karena I1 sama dengan VA/2, maka I1 sama dengan 24/9 dibagi 2 dan diperoleh nilai I1 sama dengan 1,3 ampere. Selanjutnya, mencari nilai I2. Karena I2 sama dengan VB/8, maka I2 sama dengan 32/3 dibagi 8, dan diperoleh nilai I2 sama dengan 1,3 ampere. Terakhir, untuk mencari I3, VB dibagi dengan 4 atau 32/3 dibagi 4. Sehingga diperoleh nilai I3 sama dengan 2,6 ampere.
Pada rangkaian ini, saat T-nya lebih dari 0 atau saat saklar dinyalakan, rangkaiannya menjadi seperti ini. Pada rangkaian ini dapat dicari nilai time konstannya. Time konstan merupakan perkalian antara resistor dan kapasitor. Pada rangkaian ini, karena resistornya paralel, maka resistor ini harus dicari resistor pengganti dari dua resistor ini dengan cara mengalihkan resistor 3 ohm dengan 6 ohm dan membagi hasilnya dengan hasil dari penjumlahan resistor 3 ohm dengan 6 ohm dan diperoleh untuk resistor penggantinya yaitu 2 ohm. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Sesuai definisi time konstan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka time konstannya dapat dihitung dari mengalihkan resistor 2 ohm dengan kapasitor 0,5 farad dan diperoleh nilai time konstannya 1 second. Selanjutnya, membuktikan nilai time konstannya dengan membuat rangkaiannya di Multisim Live. Untuk time konstannya, pada rangkaian ini dapat diketahui dari waktu yang diperlukan untuk mencapai 5,056 volt atau 5,06 volt. Nilai ini berasal dari 63,2% dikali 8 volt. Karena definisi time constant adalah waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 63,2% dari nilai penuhnya. Dalam kasus ini, nilai penuhnya adalah 8 volt. Dari grafik ini terlihat, untuk mencapai 5,06 volt diperlukan waktu 1 second. Oleh karena itu, rangkaian ini terbukti menghasilkan time konstan 1 second. Kemudian alasan mengapa nilai penuhnya adalah 8 volt. Pertama, hal yang dilakukan adalah mencari tegangan di bagian sini. Karena bagian ini dan bagian ini paralel, maka tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Untuk mencari tegangan di sini dapat dilakukan dengan melakukan permisalan. Misal, bahwa saklar pada rangkaian ini telah tertutup sangat lama atau TH-nya tak hingga, sehingga kapasitor pada rangkaian ini dapat diubah menjadi short circuit seperti ini. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Karena resistor pada rangkaian ini seri, maka untuk mencari tegangan di sini dapat dilakukan dengan metode pembagi tegangan. Sehingga tegangan di sini dapat diperoleh dari 6 ohm dikali 12 volt, lalu dibagi dengan 6 ohm ditambah 3 ohm, dan diperoleh hasilnya 8 volt. Sehingga jika tegangan di sini 8 volt, maka tegangan di sini juga 8 volt. Yang pertama, jika nilai kapasitansi kapasitor dinaikkan, pada rangkaian ini dinaikkan sebesar 1 farad, maka nilai time konstannya juga akan naik. Ini berarti kapasitor akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengisi dirinya sendiri, sekitar 63,2%. Saat kapasitansi kapasitor dinaikkan sebesar 1 farad, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi dirinya sendiri, sekitar 63,2% adalah 3 sekon, yang sebelumnya saat kapasitansi masih 0,5 farad membutuhkan waktu 1 sekon. Hal ini membuktikan bahwa saat nilai kapasitansi kapasitor ditambah, maka nilai time konstan juga akan meningkat. Selanjutnya, jika nilai kapasitansi kapasitor diturunkan, pada rangkaian ini diturunkan sebesar 0,375 farad, maka nilai time konstannya juga akan turun. Ini berarti kapasitor akan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengisi dirinya sendiri sekitar 63,2%. Saat kapasitansi kapasitor diturunkan sebesar 0,375 farad, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi dirinya sendiri sekitar 63,2% adalah 0,25 sekon. Yang sebelumnya saat kapasitansi masih 0,5 farad membutuhkan waktu 1 sekon. Hal ini membuktikan
bahwa saat nilai kapasitansi kapasitor dikurangi, maka nilai time konstan juga akan menurun.